Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Cantika Balkis dan teman saya Puspa Sari Anggreni akan menjelaskan sebuah materi tentang alokasi biaya, yang dimana materi ini bersumber dari buku Cost Management e-book 3 chapter 7. Materi yang akan kami jelaskan kali ini guna memenuhi tugas analisis biaya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang akan kami jelaskan pada materi kali ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengalokasikan biaya departemen produk dan pendukung bersama. Sumber dari buku Cost Management e-book 3 chapter 7. Gambaran umum alokasi biaya. Alokasi adalah sarana membagi kumpulan biaya dan membebankan biaya tersebut ke berbagai subunit yang tidak mempengaruhi total biaya dengan alokasi. Namun, jumlah biaya yang dibebankan ke subunit dapat dipengaruhi oleh prosedur alokasi. Nah, hal yang berpengaruh pada alokasi biaya diantaranya harga penawaran, profitabilitas masing-masing produk, dan perilaku manajer. Dapat diambil contoh, upah yang dibayarkan kepada penjaga keamanan di sebuah pabrik adalah biaya umum dari semua produk berbeda yang diproduksi di sana. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pembebanan biaya umum dilakukan melalui serangkaian prosedur alokasi yang konsisten. Jenis departemen dalam alokasi biaya adalah menentukan apa objek biayanya. Pertama, departemen produksi. Yang kedua adalah departemen pendukung. Departemen produksi bertanggung jawab untuk menciptakan produk atau layanan yang dijual kepada pelanggan. Dapat diambil contoh pada kantor akuntan. Bagian departemen produksinya adalah audit, pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Untuk manufaktur, mereka yang bekerja secara langsung pada produk yang diproduksi, misalnya perakitan atau pengecatan. Departemen pendukung menyediakan layanan penting untuk departemen produksi. Nah, departemen-departemen ini secara tidak langsung terhubung dengan layanan atau produk organisasi. Dapat diambil contoh pada manufaktur, departemen-departemen itu mungkin termasuk diantaranya teknik, pemeliharaan, personil, dan gedung, serta lahan. Nah, ini merupakan contoh departementalisasi untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Dapat dilihat, pada perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa dapat dibagi menjadi departemen produksi dan departemen pendukung. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yang pertama, biaya overhead pabrik atau perusahaan jasa harus dibebankan ke satu. Kedua, alokasi tahap kedua dicapai melalui penggunaan tarif overhead departemen. Nah, yang ketiga, tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya dihitung dengan mengambil total perkiraan overhead. Seringkali biaya departemen pendukung dialokasikan ke departemen lain untuk melalui penggunaan tarif pembebanan. Misalnya, departemen pemrosesan data perusahaan dapat melayani berbagai departemen lain. Nah, biaya operasi departemen pemrosesan data kemudian dialokasikan ke departemen pengguna. Sejumlah pertimbangan digunakan untuk menentukan tarif pengisian yang sesuai. Faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah tingkat pengisian tunggal. Nah, ini merupakan contoh tingkat pengisian tunggalnya. Nah, penggunaan tarif tunggal memperlakukan biaya tetap seolah-olah itu variabel. Dapat dilihat dari contoh jumlah tahapan yang dibebankan adalah karena perlakuan terhadap biaya tetap dengan cara yang bervariasi. Kedua, tarif pengisian ganda. Nah, penggunaan tarif tunggal sederhana yaitu mengabaikan dampak diferensial dari perubahan penggunaan pada biaya dengan tujuan untuk meningkatkan
tingkat layanan pengembangan tarif pengisian ganda. Yang ketiga, mengembangkan tarif tetap. Nah, biaya layanan tetap juga sebagai biaya kapasitas. Nah, alokasi biaya tetap mengikuti prosedur 3 langkah. Yang pertama, penetapan biaya jasa penunjang tetap yang dianggarkan. Yang kedua, perhitungan rasio alokasi. Yang ketiga, lalu dialokasikan. Nah, ini yang keempat, mengembangkan tingkat variabel. Ini adalah contohnya. Nah, dalam contoh departemen audit akan dialokasikan 35% dari biaya tetap. Nah, departemen pajak akan dialokasikan 25% dari biaya tetap. Lalu, MAS akan dialokasikan 40% dari biaya tetap. 5. Anggaran versus penggunaan aktual. Pada contoh yang pertama, ini merupakan penggunaan data yang dianggarkan untuk penetapan biaya produk. Ini merupakan penggunaan data aktual untuk tujuan evaluasi kerja. Nah, apakah untuk mengalokasi biaya perlu ada biaya yang dianggarkan? Nah, jawabannya tentu biaya yang dianggarkan. Alasannya untuk biaya unit yang diproduksi. Selanjutnya, basis tetap versus variabel. Ini merupakan contoh basis tetap versus variabelnya. Nah, beberapa perusahaan memilih untuk mengalokasikan biaya tetap secara proporsional dengan penggunaan aktual. Mengapa? Karena penggunaannya dapat bervariasi dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, mereka memungkinkan tindakan satu departemen mempengaruhi jumlah biaya yang dialokasikan ke departemen lain. Ini merupakan kelemahan dari basis variabel. 7. Memilih metode alokasi biaya departemen pendukung. Lalu yang ke-8, metode alokasi langsung. Nah, memilih metode alokasi biaya departemen pendukung dapat menghasilkan pembebanan biaya yang tidak adil dan tidak akurat. Dalam menentukan metode alokasi biaya departemen pendukung, perusahaan harus menentukan sejauh mana interaksi departemen pendukung. Nah, ini merupakan contoh data untuk ilustrasi metode alokasi pada gambar pameran 77 serta alokasi langsung yang diilustrasikan pada contoh pameran 7/8. Nah, biaya layanan variabel dialokasikan langsung ke departemen produksi sebanding dengan penggunaan layanan masing-masing departemen. Biaya tetap juga dialokasikan langsung ke departemen produksi, tetapi sebanding dengan kapasitas normal atau praktik. Selanjutnya, di slide 11 menjelaskan poin yang ke-9, yaitu total biaya departemen dukungan. Ini adalah menentukan total biaya departemen pendukung sehingga total biaya ini mencerminkan interaksi dengan departemen pendukung lainnya. Setiap persamaan ini, persamaan biaya untuk departemen pendukung adalah jumlah biaya langsung departemen ditambah proporsi layanan yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Bisa dilihat dari gambar 79, alokasi biaya departemen pendukung ke departemen
produksi menggunakan metode sequential. Yang ke poin 7/10 ada alokasi berurutan diilustrasikan, dan yang poin ke-7 ke-11 ada data untuk menggambarkan metode timbal baliknya. Lalu dari total biaya departemen pendukung adalah jumlah dari biaya langsung ditambah proporsi layanan yang diterima di departemen pendukung lainnya, dengan menggunakan data dan rasio alokasi dari tampilan poin 7/11. Persamaan biaya setiap departemen pendukung dapat dinyatakan sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar tersebut, dari ada poin 7.1 dan 7.2 adalah substitusi persamaannya. Maka akan dicari nilai P untuk menghasilkan total biaya tersebut. Selanjutnya ada alokasi ke departemen produksi. Setelah total biaya di setiap departemen pendukung diketahui seperti yang tadi, maka selanjutnya adalah alokasi ke departemen produksi dapat dibuat. Alokasi ini berdasarkan proporsi output yang digunakan oleh masing-masing departemen produksi. Ada di gambar 7/12, alokasi timbal balik diilustrasikan sebagai berikut. Ada di poin 7.13, perbandingan alokasi biaya departemen pendukung menggunakan metode langsung, berurut, dan timbal balik. Poin ke-11, tarif overhead departemen dan penetapan biaya produk. Setelah kita mengalokasikan ke departemen produksi, maka tarif overhead dapat dihitung untuk setiap departemen. Dihitung dengan menambahkan biaya layanan yang dialokasikan biaya. Overhead dapat ditelusuri langsung ke departemen produksi dan membagi total dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tenaga kerja langsung dan jam mesin. Yang ke-12 adalah akuntansi untuk proses produksi bersama. Produk bersama adalah 2 atau lebih produk yang diproduksi secara bersamaan oleh proses yang sama, seperti pada titik pemisahan. Pemisahan ini, NS titik ini, adalah titik di mana produk bersama menjadi terpisah dan dapat diidentifikasi. Poin ke-13, keterpisahan biaya dan kebutuhan. Biaya yang dapat dipisahkan mudah dilacak ke masing-masing produk dan tidak menawarkan masalah khusus. Alokasi biaya bersifat arbitrer, artinya tidak ada cara teoretis yang diterima dengan baik untuk menentukan produk mana yang menimbulkan bagian mana dari biaya gabungan. Poin ke-19 itu adalah perbedaan dan persamaan antara produk gabungan dan produk sampingan. Perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan hanya terletak pada kepentingan relatif dari nilai penjualan. Yang pertama adalah produk sampingan yang dihasilkan oleh scrap, hiasan, dan sebagainya dari produk utama dalam jenis usaha produk non-join pada dasarnya. Misalnya hiasan kain dari potongan pakaian. Yang kedua adalah scrap dan residu lainnya dari jenis proyek produk gabungan. Misalnya lemak yang dipotong dari karkas daging sapi. Yang poin ketiga, situasi produk gabungan kecil.
kulit buah dan potongan digunakan sebagai pakan ternak. Ada beberapa cara untuk memperhitungkan produk sampingan. Yang pertama adalah biaya gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan. Yang kedua adalah pendapat untuk penjual produk sampingan dicatat sebagai pendapat dari produk sampingan atau pendapat lain-lain. Setiap biaya memproses lebih lanjut diperlukan di luar titik pemisahan dikurangkan dari pendapatan. Akuntansi untuk biaya produksi bersama. Produk bisa secara keseluruhan, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Tidak berbeda dengan akuntansi biaya produk pada umumnya. Nah, ini adalah alokasi biaya gabungan punya individu yang merupakan sumber kesulitan. Ada berbagai metode untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode ini ada meliputi 5 metode. Yang pertama adalah metode satuan fisik. Di bawah metode satuan fisik, biaya bersama didistribusikan ke produk berdasarkan beberapa ukuran fisik. Contohnya, dalam satuan seperti pound, ton, galon, kaki papan, berat, atom, dan satuan panas. Produsen bahan bakar dapat galon, barel, dan ton. Itu contoh-contohnya. Yang kedua, metode rata-rata tertimbang. Untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi di bawah metode satuan fisik, faktor bobot dapat diberikan. Faktor berat ini dapat mencakup elemen yang beragam seperti jumlah bahan yang digunakan, kesulitan pembuatan, waktu yang digunakan, perbedaan jenis tenaga kerja, dan ukuran unit. Yang ketiga adalah metode nilai penjualan di split off, mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan pasar atau nilai penjualan setiap produk secara profesional. Dengan metode ini, semakin nilai pasar semakin besar, bagian biaya gabungan dibebankan pada produk. Bisa kita lihat contohnya di gambar. Poin keempat adalah metode nilai realisasi bersih. Jadi tidak ada harga pasar yang siap untuk masing-masing produk pada tiap pemisahan. Metode nilai realisasi bersih dapat digunakan. Pertama, kita peroleh nilai penjualan hipotesis untuk setiap produk. Bersama mengurangkan semua biaya pemrosesan, dapat dipisahkan nilai pasar akhirnya. Kemudian, metode nilai realisasi bersih dapat digunakan untuk memperrata biaya gabungan berdasarkan bagian masing-masing produk dan nilai penjualan. Yang kelima adalah metode persentase margin kotor konstan. Metode ini nilai realisasi bersih mudah diterapkan, namun ia memberikan semua keuntungan di nilai pasar hipotesis. Dengan kata lain, biaya pemrosesan lebih lanjut diasumsikan tidak memiliki nilai keuntungan meskipun sangat penting untuk menjual produk. Yang poin ke-16 ada alokasi berdasarkan nilai pasar relatif. Banyak akuntan percaya bahwa biaya bersama harus dialokasikan untuk produk individu sesuai dengan kemampuan mereka menyerap biaya bersama. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa alokasi biaya bersama tidak akan menghasilkan item secara konsisten dan tidak menguntungkan. Nah, ada pendekatan nilai relatif untuk alokasi biaya bersama lebih baik daripada pendekatan unik fisik jika dua kondisi berlaku. Bauran fisik outfit dapat diubah dengan mengeluarkan lebih banyak atau kurang total biaya gabungan. Nah, ada perubahan ini menghasilkan lebih banyak dikurangi total nilai pasar. Selanjutnya ada problem. Belum yang pertama.
Nah, di sini sebuah perusahaan mengalokasikan biaya departemen tenaga dan sumber daya manusia ke setiap divisi operasi. Biaya listrik dialokasikan berdasarkan jumlah jam mesin dan biaya sumber daya manusia berdasarkan jumlah karyawan. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan biaya tetap dan variabel. Namun, hanya biaya yang dianggarkan dan dialokasikan. Alokasi untuk tahun mendatang didasarkan pada data berikut. Nah, yang dibutuhkannya yaitu alokasi biaya jasa pendukung, alokasi biaya layanan dukungan menggunakan metode sekuensial, serta alokasi biaya jasa penunjang dengan menggunakan metode resiprok. Sini yang pertama, metode langsung. Pada metode ini, biaya departemen jasa hanya dialokasikan ke departemen produksi. Nah, metode ini dapat diterapkan jika selisih hasil perhitungan biaya produk dibandingkan dengan metode lain tidak material atau suatu departemen jasa tidak menggunakan jasa departemen jasa lainnya. Nah, di sini dibuat tabel. Yang pertama, biaya overhead 305.000. 305.000 itu hasil dari penjumlahan biaya overhead pendukung kekuasaan serta sumber daya manusia. Lalu, biaya overhead produksi 130.000 itu didapatkan dari hasil penjumlahan biaya overhead produksi tembikar serta pengecer 80.000 ditambah 50.000. Nah, ini merupakan biaya keseluruhannya sebesar 435.000. Untuk departemen yang pertama, itu didapatkan hasil 42.857 dan 57.143. Didapatkan hasil segitu dari mana? Itu dari untuk yang tembikar 60 per 140 itu dari jumlah karyawan keseluruhan dari bidang produksi, yaitu 60 ditambah 80, lalu dikali 100.000 dari biaya overhead kekuasaan. Nah, dapatkan hasil 42.857 untuk yang tembikar. Untuk yang pengecernya, sama seperti tadi, 80 dibagi 140 dari jumlah keseluruhan karyawan, lalu dikali 100.000 dari kekuasaan. Dapatkan hasil segitu untuk departemen yang pertama. Untuk departemen yang kedua, nah 3.000 per 8.000. 3.000 dari mana? 3.000 dari jam mesin tembikar. 8.000 dari jumlah keseluruhan jam mesin produksi, yaitu 5.000 ditambah 3.000 dikali 205.000. 205.000 itu dari biaya overhead sumber daya manusianya yang SDM. Dapatkan hasil segitu 76.875. Begitu pula untuk yang 128.125. Dapatkan hasil dari 5.000 dibagi 8.000 dikali 205.000. Jumlahkan jadi hasilnya segitu 80.000 ditambah 42.857 ditambah 76.875.000 didapatkan hasil 199.732. Lalu yang pengecernya 50.000 ditambah 57.143 ditambah 128.125 dapatkan hasil 235.268. Nah, untuk ini metode sekuensialnya. Nah,
Pada metode ini, biaya departemen jasa dialokasikan secara bertahap ke departemen jasa lainnya, dan departemen produksi yang telah menerima jasa dimulai dari biaya departemen jasa yang terbesar. Setelah alokasi biaya departemen jasa pertama dilakukan, departemen tersebut tidak akan mendapat alokasi dari departemen jasa lainnya. Sama seperti tadi, dibuat tabel. Lalu, untuk departemen 1 didapatkan hasil 27.273 dari mana? Terus dari ini yang pendukung, yaitu kekuasaan dan sumber daya manusianya yang SDM. Nah, 60 bagi 220 itu dari mana? Yaitu dari jumlah keseluruhan karyawan. Yaitu 20 ditambah 60, tambah 60, tambah 80, dapatkan hasil 220. Lalu dikali 100.000. Dapatkan hasil segini. Lalu 80 dibagi 220 sama. Lalu dikali 100.000 dapatkan hasil 36.364. Disimpan di tabel departemen yang pertama. Untuk departemen yang kedua, 3.000 itu dari jam mesinnya dibagi 8.000 dari jumlah jumlah jam mesin dikali 63.637. Lalu dapatkan hasil 23.864 dan juga 5.000 dibagi 8.000 dikali 63.637 dengan 39.773. Dijumlahkan, perbagian tembikar didapatkan hasil setelah alokasinya 131.137 dan untuk pengecer 126.137. Lalu dapatkan hasil segini untuk yang alokasi biaya secara langsung setelah alokasinya sebesar 199.732 untuk departemen produksi, 235.268 untuk pengecer. Lalu untuk metode sekuensialnya dapatkan hasil setelah alokasinya yaitu 131.137 untuk tembikar dan 126.137 untuk pengecer. Di problem kedua, Puspa akan menjelaskan poin 7.22, yaitu mengenai fixed and variable cost allocation. Nah, soal ini menjelaskan bahwa come-ins adalah rantai motel yang melayani pelancong bisnis di Arizona dan Nevada Selatan. Rantai ini berkembang dari tahun 2004 5 motel menjadi 5 motel. Pada tahun 2007, pemilik perusahaan ini memutuskan untuk membentuk departemen akuntansi internal untuk memusatkan pengendalian informasi keuangan. Sebelumnya, CPA lokasi menangani pembukuan dan pelaporan keuangan di setiap motelnya.
Nah, kantor akuntansi dibuka pada Januari 2007 dengan menyewa ruangan pendekatan dengan kantor pusat perusahaan di Glendale, Arizona. Semua motel telah dilengkapi dengan komputer pribadi dan modem untuk mentransfer informasi ke akuntansi pusat setiap minggunya. Departemen akuntansi telah menganggarkan biaya tetap atau fixed cost $85.000 per tahunnya. Nah, variable cost ini dianggarkan sebesar $26 per jam. Di tahun 2007, aktual cost-nya untuk Departemen Akuntansi adalah $182.500. Informasi lebih lanjutnya ini sebagai berikut. Bisa kita lihat dari 5 hotel yang tersedia. Nah, ada aktual revenue-nya 2006 sampai 2007. Ini aktual hours of accounting-nya di tahun 2007. Selanjutnya di poin kedua, ini yang dibutuhkan adalah misalnya total biaya departemen akuntansi dialokasikan berdasarkan pendapatan penjualan 2007. Berapa banyak yang dialokasikan di setiap motelnya. Di variable cost, cara menghitungnya adalah dapat kita ketahui variable cost-nya 26 per jam. Lalu aktual accounting departemen cost-nya itu $182.500. Di tahun 2007 ini total sales revenue-nya adalah penjumlahan dari tahun 2007 yang berjumlah menjadi $2.540.000. Amount allocation to each motelnya, cara menghitungnya itu each motel revenue dibagi total revenue-nya dikali aktual department cost. The cost allocation-nya, cara mencarinya ini ada Henderson terakhir berjumlah $31.025. Boulder City-nya mendapatkan $36.500. Kingman-nya ini $27.375. Terus Flagstaff-nya $45.625. Dan Glendale-nya $41.975. Ini adalah hasil dari banyaknya alokasi di setiap hotel. Selanjutnya, dimisalkan bahwa Welcome Inn ini memandang angka penjualan tahun 2006 sebagai proyeksi untuk kapasitas motel yang dianggarkan. Jadi, biaya departemen akuntansi tetap
akuntansi tetap dialokasikan berdasarkan penjualan tahun 2006, dan variabel dialokasikan menurut pengguna tahun 2007 dikalikan dengan tarif variabel. Jadi yang ditanyakan adalah berapa biaya departemen akuntansi yang akan dialokasikan di setiap motel. Bisa kita lihat, dapat diketahui cara mencarinya adalah diketahui dulu budget fixed cost-nya per tahun adalah $85.000. Cara menghitungnya amount allocation to each motelnya adalah hotel revenue dibagi total revenue dikali budget fixed cost-nya. Di tahun 2006 revenue-nya itu adalah penjumlahannya sudah dijumlahkan berdasarkan tabel sebelumnya, yaitu $2.250.000. Menghitungnya adalah dapat kita lihat cara menghitungnya kan seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya. Ada hasil-hasil dari Henderson, Boulder City, Kingsman, Flagstaff, Glendale. Ini ada hasilnya. Selanjutnya ini adalah variable cost allocation to for motel. Nah, ini cara menghitungnya adalah dengan cara number of actual horse for each motel dikali variable cost per horse-nya. Kan variable cost per horse $26 ya. Terus kita lihat ini dikalikan number of actual horse tuh kita lihat di tabel paling kanan di sini, di actual horse of accounting. Lanjutkan lagi, ini dikalikan dengan per horse-nya, variable cost-nya. Ini adalah hasil-hasilnya. Maka selanjutnya kita cari total cost akurasinya berapa. Total cost-nya tuh cara menghitungnya itu dengan fixed cost ditambah variable cost. Yang fixed cost ini dijumlahkan. Ini adalah hasilnya. Dari hasil tersebut kita dapat, dari rumus tersebut kita dapat mengetahui hasil ini. Selanjutnya dari dalam poin ketiga ini mengomentari dua skema alokasi motel mana yang lebih memilih metode dalam persyaratan pertama dan metode dalam persyaratan kedua. Yang persyaratan pertama ini memilih Kingman dan Boulder City, dan persyaratan kedua adalah Glendale and Boulder City. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penjelasan yang kurang tepat atau tutur kata yang kurang tepat. Dan terima kasih pula kepada Bu Siti Rosima atas bimbingannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.